Membalas suami yang main gils. Bab 012. Iya, aku punya hutang 10 juta pada temanku, dan ibu hampir 20 juta karena sering beli baju kredit dan emas di kredit. Jawab Faris beralasan. Maaf ya Bu, aku memakai nama ibu. Ucap Faris dalam hati. Alia mengangguk-anggukan kepalanya pura-pura percaya. Ya udah, ucap Alia. Melihat istrinya percaya dan tidak lagi bertanya, membuat Faris lega dan kembali bisa bernafas tenang. 16. Mas, aku seneng deh akhirnya kita bisa jalan-jalan lagi menghabiskan waktu cuma berdua aja, bosen tahu di rumah terus, mana aku lelah harus bekerja membersihkan rumah sebesar itu, aku takut anak kita kenapa-napa Mas. Ucap Sari saat berada di dalam mobil Faris. Saat ini keduanya janjian untuk berkencan, Sari yang mengambil cuti bulanannya sedangkan Faris berpura-pura ada pertemuan penting dengan klien. Nyatanya Faris meminta Alvin mewakili dirinya sedangkan Faris sendiri sibuk berkencan menyenangkan selingkuhannya yang sebentar lagi akan menjadi istri keduanya. Sabar sayang, bulan depan kita akan menikah, jadi tahan sebentar lagi hingga hari itu tiba. Setelah sah menjadi istriku maka kamu akan terbebas dari semuanya, aku juga sudah menyiapkan sebuah rumah untukmu. Kata Faris. Mata Sari pun membola sempurna saat sang kekasih hati sudah menyiapkan rumah untuknya. Dalam bayangannya rumah itu akan sebesar milik Alia dan akan banyak pelayan yang nantinya melayani dirinya. Sari sudah membayangkan akan menjadi nyonya di sebuah rumah yang sangat besar. Kamu serius Mas? Sudah siapkan rumah untukku? Tanya Sari girang. Faris mengangguk. Sudah sayang, tapi maaf ya rumahnya tidak sebesar milik Alia, tapi rumah ini cukup besar untuk kita berdua dan calon anak kita kok, aku jamin kamu akan nyaman dan betah tinggal di sana. Kata Faris membenarkan. Apa? Tidak sebesar rumah istanamu saat ini Mas? Yang benar saja. Ucap Sari kecewa, padahal ia sudah membayangkan tinggal dalam rumah megah layaknya istana seperti rumah Alia dan Faris tinggali. Maafin Mas sayang, rumahnya Mas yang ini tuh harganya miliaran, itu pun hadiah dari papa mertua, Mas tidak sanggup jika harus belikan kamu rumah yang sana besarnya. Ucap Faris menyesal, ia berusaha keras memberi pengertian kepada sang calon istri supaya tidak ngambek. Tapi Mas, aku kepinginnya rumah yang kayak Bu Alia, rengek Sari. Mau bagaimana lagi sayang? Ini saja Mas bisa beli rumah untuk kamu karena ambil diam-diam uang perusahaan, disyukuri aja ya. Yang penting kita bisa hidup aman tentram tanpa takut ketahuan oleh Alia. Kalau kucing-kucingan di rumah besar itu terus aku takut Alia akan mencium perselingkuhan kita, bisa kelar hidup kita kalau sampai Alia dan keluarganya tahu. Ucap Faris sambil sesekali menoleh kepada sang calon istri kedua. Mendengar itu Sari pun mendengus kasar. Ya sudahlah, tapi Mas harus sediain pembantu ya. Aku tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah karena aku sudah bosan melakukannya. Masak istri seorang pengusaha jadi babu di rumah sendiri. Sungut Sari memberikan sebuah syarat. Iya, Mas akan sediain pembantu, pokoknya nanti pekerjaanmu cuma menjaga anak kita dan melayani Mas jika Mas datang mengunjungimu. Faris mengiyakan saja, tidak berat kalau cuma membayar satu pembantu. 17. Pikir Faris. Jawab Sari yang merasa peraannya tiba-tiba kacau. Bayangannya jadi ratu di rumah besar dan mewah ambiar sudah. Sayang, jangan manyun terus dong, kita kesini kan mau bersenang-senang. Rayu Faris saat mendapati wajah Sari yang sedari tadi selalu masam. Sayangku mau apa Rayu Faris lagi saat Sari tak menggubrisnya. Faris harus pintar-pintar menjaga mood Sari kalau tidak ingin kehilangan goyangan Sari malam ini. Faris selalu puas dengan performa Sari, tidak ingin Sari ngambek dan ujung-ujungnya tidak memberikan servisnya kepadanya. Mas,
Aku mau beli 1 set perhiasan untuk mahar pernikahan kita. Ucap Sari yang memanfaatkan keadaan. Okelah, demi kamu apapun kukabulkan sayang, tidak peduli kantongku kering menangis sekalipun. Ucap Faris. Ah lebay kamu mas. Masak pemimpin sebuah perusahaan tidak punya uang. Cetus Sari. Kan mas sudah bilang, semuanya disita oleh Alia, entah apa yang membuatnya melakukan itu semua. Keluh Faris. Mas, apa jangan-jangan Bu Alia tahu hubungan kita lagi? Kata Sari yang mulai bereksulasi. Ah, tidak mungkinlah sayang, kalau Alia sudah tahu ia pasti akan murka dan mengusir kita semua, tapi lihatlah, sampai saat ini tenang-tenang saja kan. Hanya dia saja yang tiba-tiba jadi pelit dan perhitungan. Jawab Faris menampik pikiran Sari. Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Lantas keduanya pun masuk ke dalam toko emas yang berada di dalam mall tersebut. Yang ini totalnya 25 juta kak, kata pemilik toko emas. Mas aku suka yang itu, cepat bayar. Ucap Sari yang sudah kepincut 1 set perhiasan seharga 25 juta itu. Sayang, apa tidak bisa pilih yang lain? Harganya terlalu mahal. Bisik Faris tepat di telinga Sari. Sari manyun mendengar itu. Aku mau yang itu titik. Kalau enggak malam ini aku mogok goyangin kamu. Ancam Sari yang juga ikutan berbisik. Mendapatkan ancaman mengerikan dari Sari, akhirnya Faris pun membayar perhiasan emas itu. Nah gitu dong, jangan pelit sama calon istri. Istri kamu di rumah saja perhiasannya banyak, masak aku yang calon istri muda kamu tidak punya perhiasan satupun, cetus Sari sambil menemeluk erat paper bag berisi emas 1 set tadi. Keduanya berjalan keluar dari toko emas setelah bertransaksi tadi. Bukan pelit sayang, tapi uang itu kan anggaran untuk pesta pernikahan kita, kata kamu ingin ada pesta kan. Tapi malah uangnya kamu habisin cuma beli emas doang. Keluh Faris. Memang semua uang kamu kasihkan semua ke Bu Alia? Tanya Sari menyelidik. 18. Tidak semua sayang, uang bonus aku tilap 90 juta. 90 juta. Dikurangi 25 juta harusnya masih 75 juta kan mas? Cukuplah untuk pesta di kampung. Enggak cukup sayang. Uang tinggal 30 juta saja, tadi sudah aku kasih ke ibu sebagian untuk jatah ibu dan biaya kuliah Farah, jawab Faris berterus terang. Apa? Kamu kasih sebagian untuk ibumu? Kamu gimana sih mas? Harusnya bicarain dulu sama aku dong. Aku kan calon istri kamu. Pekik Sari kesal karena calon suaminya ini malah memberikan sebagian uangnya pada ibunya. Sari merasa tidak terima, harusnya jatah untuk keluarganya masing-masing cuma 500 ribu aja, lagian mereka kan hidupnya sudah dijamin Alia, uang segitu cukuplah kalau cuma jajan cilok. Pikir Sari yang merasa berkuasa atas diri Faris. Padahal baru calon istri, tapi lagaknya sudah kayak istri yang tamak akan harta suami, nyatanya harta Faris berasal dari istrinya, yaitu Alia. Benar-benar tidak tahu diri sekali si Sari ini. Memang kenapa kalau aku kasih uang untuk ibuku? Ibu dan keluargaku itu tanggung jawabku, kamu tidak usah terlalu mengaturku Sari, jujur aku lelah dengan sikapmu ini. Kata Faris yang mulai tersulut emosi. Ia sudah diambang batas kesabaran dengan sikap Sari yang dari tadi mengambek. Mas, bukan gitu maksud aku, cicit Sari yang menyadari perubahan sikap Faris. Maksud aku kan kita mau menikah, butuh biaya banyak, ibu dan keluargamu kan sudah dicukupi kebutuhannya sama Bu Alia, jadi kamu harus pintar atur duit supaya pesta impian kita bisa terlaksana. Kata Sari menampilkan wajah sedih. Benar saja, Faris yang melihat wajah sedih Sari pun langsung lulus seketika. Iya sayang, kamu benar, Mas minta maaf ya.
Tapi sudah terlanjur sayang, uangnya sudah kukasih ke ibu, kata Faris menyesal. Setelah dipikir-pikir ucapan Sari ada benarnya, semua kebutuhan pokok keluarganya sudah ditanggung Alia, lalu mengapa ia kasihkan uang itu segala pada sang ibu? Cek, dia sendirikan yang repot. Harus cari lagi uang untuk mengabulkan pesta impian Sari. Mas, seperti saran aku kemarin, Mas ambil saja tuh salah satu perhiasan Bu Alia, lalu jual dan uangnya bisa kita buat adakan pesta dan pergi bulan madu. Celetuk Sari memberikan ide gilanya kembali. Ya sudah, nanti malam akan Mas coba ambil satu. Faris pun mengiyakan, mungkin ini keputusan tepat, mengambil barang milik istri tidak salahkan. Toh ia kan suami Alia, dan Faris merasa berhak atas milik Alia. Saat malam hari, di tengah malam, Faris pun terbangun. Bukan mendatangi Sari seperti kebiasaannya selama ini, tetapi ia punya misi baru, yaitu hendak mengambil satu perhiasan milik sang istri. Faris hanya akan mengambil satu, jika lebih takut sang istri menyadari. Tapi Faris yakin, satu perhiasan milik istrinya jika dijual pasti nilainya ratusan juta, karena Faris tahu kalau kesemuanya perhiasan sang istri ada batu berliannya, hanya satu yang tidak ada, yaitu cincin pernikahan pemberiannya. Apalah daya, Faris yang berasal dari keluarga miskin hanya mampu memberikan 2 gram emas untuk pengikat pernikahannya dengan Alia. 19. Faris berjalan mengendap-endap menuju ke meja rias sang istri. Sesekali menoleh takut kalau istrinya terbangun. Perlahan Faris membuka laci tempat sang istri menyimpan perhiasannya. Saat laci sudah terbuka, mata Faris pun terbelalak seketika. Loh, kok gak ada? Gumam Faris kebingungan, ia ingat betul kalau istrinya selalu menyimpan semua perhiasannya di laci ini. Faris pun mulai membuka laci satu persatu, tetapi tetap ia tidak mendapati perhiasan istrinya satupun. Kemana semua perhiasan Alia? Tidak mungkin dirampok orang kan? Gumam Faris menerka-nerka. Faris yang sibuk mencari perhiasan milik Alia pun tidak menyadari kalau Alia sudah berdiri di belakangnya. Mas, kamu sedang mencari apa? Tanya Alia mengagetkan Faris. Dek. Jantung Faris seakan mau lompat ketika mendengar suara istrinya. Dengan perlahan Faris pun membalikkan tubuhnya dan menatap Alia yang juga sedang menatapnya. Seketika keringat dingin pun mengucur di dahi Faris. Dek, dek, dek. Jantung Faris pun berdegup dengan kencang. Sayang. Kamu bangun. 20. Kekek. Sayang, kamu bangun. Ucap Faris terbata-bata, dahinya penuh keringat padahal AC kamar menyala. Aku kebangun karena dengar kamu berisik Mas, kamu sedang cari apa? Jawab Alia sambil memandang dalam Faris. Yang ditatap pun semakin merasa gugup, otak Faris tengah berpikir keras untuk mencari alasan logis kepada sang istri, supaya istrinya itu percaya dan tidak curiga. Itu kecoa. Ya kecoa, Mas tadi lihat kecoa di atas meja rias mau lalu masuk ke dalam laci. Mas coba cari-cari tuh kecoa supaya nanti kamu tidak ketakutan saat kecoaknya muncul. Ucap Faris beralasan. Dahi Faris semakin deras saja dalam mengucurkan keringat, dalam hati Faris berdoa supaya Alia percaya walau dengan alasannya yang konyol. Ya, Faris sadar kalau alasannya tadi sangat konyol, tapi mau bagaimana lagi, otaknya buntu dan hanya terlintas nama hewan kecil menjijikan itu di kepala Faris. Alhasil kecoa pun jadi korban fitnahan Faris. Alia mengangguk-angguk pura-pura percaya. Sudah ketemu kecoaknya? Tanya Alia berpura-pura bodoh. Belum, entah kabur kemana kecoaknya sehingga tidak ada di dalam semua laci. Jawab Faris. Ya sudahlah, biarin aja Mas, kecoa aja bikin gaduh malam-malam, sampai aku kebangun. Kata Alia.
Ya, maafin Mas. Mas kan hanya takut kalau kamu nanti ketakutan melihat hewan menjijikan itu. Biasanya kan wanita takut sama kecoa. Tutur Faris. Aku ini wanita tangguh Mas, tidak akan takut hanya karena hewan itu. Aku malah takut kalau suamiku digondol pelakor. Ucap Alia sedikit menyindir Faris. Faris sedikit gelagapan mendengar ucapan istrinya. Kak, kamu bicara apa sih sayang? Kamu ngelindur ya? Kata Faris. Enggak, cuma tadi abis mimpi buruk aja. Aku mimpi kamu selingkuh dengan wanita bertetka besar. Kata Alia yang sengaja mengaduk-aduk perasaan Faris. Glek. Faris menelan ludahnya dengan susah payah. Sayang, itu cuma mimpi, bunganya orang tidur, kenyataannya aku sangat mencintai kamu. Ucap Faris. 21. Lagi, Alia mengangguk. Percaya, kata Alia singkat. Faris pun dapat bernafas lega. Kemudian Alia menelangkah menuju kamar mandi. Usia kehamilan yang mulai tua ini membuat Alia sering kebangun di malam hari cuma untuk buang air kecil. Dan tadi Alia kebangun dari tidurnya karena merasakan kantung kemihnya sudah penuh. Saat bangun Alia mendapati Faris tengah mengotak-atik laci tempat biasa ia menyimpan koleksi perhiasannya. Alia curiga kalau Faris tengah mencari perhiasannya untuk dicuri. Alia tahu rencana itu karena mendengar percakapan antara Faris dan Saris saat di dalam mobil Faris. Tak hanya di dalam rumah, di mobil Faris pun juga dipasang CCTV mungil oleh Alia, tujuannya untuk selalu mengawasi gerak-gerik suaminya itu. Jangan cari kecoa lagi, aku mau tidur nyenyak Mas, tegur Alia saat sudah selesai dengan hajatnya. Alia kembali naik ke atas ranjang dan hendak tidur kembali. Faris mengangguk, lalu ia juga mengikuti Alia dan membaringkan badannya di samping sang istri. Faris mendekati sang istri yang sedang tidur membelakinya, lalu memeluknya erat dan mengendus-endus aroma sang istri lekat. Jujur saja, Faris sangat merindukan istrinya yang cantik ini. Mas, lepas. Aku gak bisa nafas nih. Protes Alia. Dalam hati Alia merutuk perbuatan Faris ini. Sudah ada Sari yang menghangatkannya tetapi masih juga menginginkannya. Dasar rakus. Umpat Alia dalam hati. Sayang, Mas merindukanmu. Lirih Faris berucap. Faris masih erat memeluk istrinya, dihirup dalam-dalam aroma Alia hingga membangkitkan gairahnya. Mas, ingat kata dokter Adisti, kita tidak boleh berhubungan sampai aku melahirkan. Desis Alia menahan gejolak ingin meninju Faria. Kalau bukan sedang berpura-pura jadi istri bodoh, sudah dari tadi Alia menendang Faris sampai terjengkang dari atas kasur. Tapi si Joni gimana sayang? Keluh Faris. Mas tahan aja, demi bayi kita. Jawab Alia datar lalu dengan perlahan tapi pasti Alia melepas dekapan Faris yang melilit di tubuhnya. Wajah Faris pun penuh akan serat kecewa. Sayang, gimana kalau dengan mulut? Ucap Faris memberi ide. Alia mendelik, tidak menyangka Faris akan meminta memuaskannya dengan hal lain. Alia pun bergidik ngeri. Enggak ah Mas, jijik aku. Tolak Alia mentah-mentah. 22. Loh, kok gitu sih sayang? Biasanya juga kamu sangat senang, seolah itu seperti lollipop. Cetus Faris. Iya, itu dulu. Tapi entah kenapa sekarang aku sedikit risih, mungkin bawaan bayi kita. Ucap Alia asal, terpaksa menggunakan nama sang anak supaya terhindar dari keinginan Faris. Sayang, rengek Faris dengan wajah memelas. Jangan paksa aku Mas, nanti takutnya aku muntah-muntah dan langsung drop, kata Alia lalu tidur membelakangi suaminya kembali. Faris pun mendengus kasar. Ia kesal karena keinginannya tidak terwujud. Faris pun tidur tengkurap untuk menghilangkan rasa inginnya terhadap sang istri. Alia abai tidak peduli lagi pada gerak-gerik suaminya. Sayang, aku tidak berhasil mendapatkan perhiasan itu.
Keluh Faris pagi-pagi pada Sari. Faris menyelinap masuk ke dalam kamar Sari dan ingin membicarakan kegagalannya tadi malam. Loh, kok bisa gagal sih mas? Kan tinggal ambil aja, ucap Sari. Gak ada sayang, perhiasannya sudah gak ada di tempat. Gak ada gimana maksud kamu mas? Ya, perhiasannya sudah gak ada lagi di dalam laci. Serius kamu? Faris mengangguk. Sudah cari di tempat lain. Mungkin Bu Alia memindahkannya, saran Sari. Sudah, tadi saat Alia mandi aku sudah coba cari di lemari, di laci nakas dan dimanapun tidak ketemu. Jawab Faris. Kok bisa tiba-tiba gak ada sih mas? Perasaan kemarin aku masih lihat di tempatnya kok, kata Sari yang ikutan bingung. Beneran sayang, gak ada dimanapun. Mana semalam hampir ketahuan Alia lagi. Untung aku pintar mencari alasan, sehingga Alia yang bodoh itu mudah percaya.